Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya PKB agak lebih nyaman ya mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, wakilnya itu dari PDIP. Ini PKB tertarik ya koalisi bareng PDIP usung Anies di Pilgub Jakarta. Artinya secara tidak langsung ya Anies tidak berkutik dan tidak bisa apa-apa. Karena koalisi ini tergantung dari ketua umum partai begitu kan. Makanya kalau PKS tetap mengotot ya Anies Baswedan Sohibul Iman, maka di situ ya PKS tidak bisa berlabuh. Mau berlabuh kemana? Mau ngajak siapa begitu kan? Walaupun partai pemenang di situ begitu. Makanya saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh PKB menjalin komunikasi dengan PDIP, saya rasa ada sesuatu yang kemudian PKS di situ terlalu ngotot begitu kan ya untuk memaksakan Anies Sohibul Iman. Makanya saya pribadi tergantung kesepakatannya begitu. Kalau PKS mereka tidak mau mengusung Anies Baswedan, ya bisa berlabuh kepada yang lain di situ. Dan PDIP nampaknya ingin merayu PKB, bagaimana PKB untuk mendukung Anies Baswedan ya wakilnya itu dari PDIP. Kira-kira seperti itu begitu. Nasdem ya pasti akan mengikuti Anies Baswedan. Ya makanya dengan adanya seperti ini, kalau ingin kompleks menang, ya wakilnya dari PDIP, PKS mengalah. Kalau ingin kompleks menang, ya bukan tidak mungkin Anies Sohibul itu menang, tapi ya ini ada tapinya. Kenapa PKS selama ini tidak bisa berlabuh berjalan sendirian? Karena di situ ada persyaratan yang belum dipenuhi begitu kan. Makanya saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan harus benar-benar diusung dan harus ada yang mengalah. Bahkan dari PKB tertarik koalisi bareng PDIP usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Wah, PDIP, PKS, PKB perlu gabung. Musyawarah usung siapa? Kalau Nasdem kayaknya masih bimbang. Tapi kalau PDIP pertaruhannya kemungkinan ya paling berat ya karena berpotensi diacak-acak kasus hukum. Ini komentar-komentar dari netizen. Yang penting nggak perlu bilang blunder. Ada yang mengatakan, ayo DPP PKB, PDP Perjuangan, PKS beri ruang kepercayaan publik bahwa partai lebih peduli pada kesejahteraan rakyat dan rela melebur kepentingan partai demi cita-cita kemakmuran kan. Ini komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kami mengamati betul bahwa kalau toh yang satunya partai satunya tidak ingin ngalah menyodorkan si A, menyodorkan si B, menyodorkan si C, maka tidak akan mungkin terjadi koalisi. Nah, ini harus kita lihat. Dan bahkan orang banyak menyalahkan Anies Baswedan, padahal Anies Baswedan kan bukan dicalonkan begitu, diusung oleh partai. Seharusnya partai di situ. Partai yang kemudian kesepakatannya bagaimana, Anies Baswedan hanya menerima aja di situ karena mereka tidak punya partai. Makanya PKB mengusung Anies Baswedan di situ punya kesempatan besar PKB di situ begitu kan untuk berkoalisi dengan PDIP, untuk berkoalisi dengan PKS. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa PKS suatu saat nanti tidak mungkin akan mempertahankan Sohibul Iman. Dia akan melihat realitasnya. Ya tetap pada posisinya Anies Baswedan. Kalau sama PDIP saya yakin dan saya yakinnya PKS akan mengalah. Mengapa mengatakan seperti itu? Karena dengan adanya Anies Baswedan, dengan adanya PKB, dengan PKS mereka berkoalisi, justru menunjukkan bahwa PKS itu adalah partai nasionalis yang kemudian dulu digembar-gemborkan oleh pendukung-pendukung PDIP, yang ini keturunan Yaman lah, yang ini adalah partai Islam yang kemudian basisnya Wahabi, Salafi dan sebagainya. Tapi dengan adanya berkoalisi seperti ini, saya kira menunjukkan bahwa citra PKS semakin baik ya di mata masyarakat. Nah, inilah yang harus kita lihat. Ya, saya setuju aja. Yang penting Anies Baswedan begitu kan ya. Didukung atau diusung oleh partai. Mau dengan partai apapun silahkan. Yang penting Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah logikanya ya. Bahkan PKB tertarik koalisi bareng PDP usung Pilgub DKI Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda mengaku tertarik dengan tawaran koalisi dari PDIP untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Tawaran ya politisi PDIP Eriko Stardugo menarik ya, menarik itu adalah tawaran, kata Huda. Bahkan dia mengatakan bahwa Huda menilai hal tersebut mungkin saja terjadi dengan PKB mengusung Anies Baswedan, sementara PDIP mengusung sosok cawagup yang nantinya mereka pilih. Ia pun mengatakan kemungkinan tersebut dapat terjadi tanpa berkoalisi dengan PKS jika tetap ingin Sohibul Iman menjadi cawagup Anies Baswedan. Nah, kan? Menjadi tamparan keras begitu kan? Artinya apa? Secara tidak langsung ya, PKB itu sudah mengunci Anies Baswedan. Tidak mungkinlah Anies Baswedan disodorkan dengan PKS ya, Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, pasti mereka akan berkoalisi dengan PDIP. Dan Mas Hinton sudah mengatakan di situ PKB dengan PDIP itu sudah pas kok begitu kan ya, sudah persyaratan untuk maju sebagai mengusung calon satu gubernur itu bisa begitu kan. Apalagi ditambah Partai Nasdem, jangan-jangan nanti ya PKS ditinggalkan begitu ya, ditinggalkan dalam koalisi ini. Ya saya kira kalau bukan mendukung Anies Baswedan siapa lagi, coba bayangkan. Ini kesalahan menurut saya pribadi, tidak usahlah gerasa gerusu lalu kemudian ya mendesak mendeklarasikan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di situ. Makanya jangan puas diri dulu PKS yang kemudian gembar-gembor karena sebagai partai pemenang tiba-tiba menyodorkan itu. Butuh koalisi juga begitu kan. Makanya saya berasumsi begini, siapapun partainya yang kemudian masih tetap mengusung Anies Baswedan itu yang kami dukung. Dalam artian bahwa melihat dengan hal ini kan bukan pemilihan presiden tapi pemilihan gubernur begitu kan ya. Orang akan tidak melihat partainya tetapi melihat sosok orang yang kemudian mereka usung. Seperti contoh Anies Baswedan dengan PDIP ya silakan. Ini justru membantah ya yang dulu ya, yang kemudian para simpatisan PDIP yang mengatakan kritikan ini dan itu kepada Anies Baswedan justru sekarang terbantahkan, dan inilah politik. Makanya stigma-stigma itu orang-orang akan melihat wah ini gimana, padahal dalam dunia politik biasa-biasa aja dalam hal itu begitu. Makanya saya pribadi berasumsi kalau Anies Baswedan wakilnya dari PDIP itu kemungkinan bisa terjadi. Namun Huda mengatakan PKB belum pasti mengusung Anies Baswedan sebagai cagup Pilgub di Jakarta 2024. Ia mengaku masih membuka opsi mengusung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sebagai cagupnya ya. Bahkan ya ada yang mengatakan sebelumnya Eriko mengandaikan ya PDIP dan PKB menjalin koalisi di Pilgub Jakarta dan Jawa Timur di 2024. Ya berandai-andai koalisi itu terwujud dengan PKB mengusung cagup di Jakarta sementara PDIP mengusung cagup di Jawa Timur. Nah ini kan akibat apa? Karena ini masih belum diputuskan Anies Baswedan di DPP di situ. Itu hanya di DKI Jakarta begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau PKB masih berubah untuk mengusung dengan yang lain begitu, saya kira potensi mana yang kemudian yang mau disodorkan begitu. Pastinya ya nantinya kita lihat saja ya, entah PKS yang menyodorkan Anies Baswedan lalu kemudian PDIP di situ wakilnya. Saya belum pasti, bisa saja Anies Baswedan tidak punya tiket. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena ini adalah ranahnya politik. Makanya saya menganggap bahwa apa yang kemudian mereka lakukan dan mereka amati dan sebagainya, saya kira ini percontohan bahwa politik yang ada saat ini begitu kan ya, belum pasti. Ketika nanti daftar di KPU baru itu pasti. Ya seolah-olah masih ada ketergantungan Anies Baswedan dari PKB ya. Banyak orang yang mengatakan ya kalau ada perubahan lagi bisa saja Anies Baswedan tidak dapat tiket ya. Makanya PKS dengan PDIP itu sudah memungkinkan kalau Anies disodorkan ya, PKB dengan PDIP mungkin ya akan disodorkan Anies Baswedan, bukan tidak mungkin begitu kan ya. Dalam artian masih cair nuansa-nuansa politik hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.